Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prasetyo Mukaginta, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini kita akan membahas ekologi, perilaku, dan adaptasi. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekologi berasal dari kata Yunani oikos yang berarti habitat dan logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik atau mati. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Perilaku kemudian terbagi menjadi dua, yaitu perilaku bawaan dan perilaku terarah. Perilaku bawaan. Perilaku bawaan terdiri dari yang pertama, taksis. Bereaksi terhadap stimulus dengan bergerak secara otomatis, langsung mendekati atau menjauh daripada sudut tertentu terhadapnya. Macam-macam taksis yaitu kemotaksis, fototaksis, dan magnetotaksis. Yang kedua, refleks. Respon bawaan paling sederhana yang dijumpai pada hewan yang mempunyai sistem saraf. Refleks adalah respon otomatis dari sebagian tubuh terhadap suatu stimulus. Respon terbawa sejak lahir, artinya sifatnya ditentukan oleh pola reseptor, saraf, dan efektor yang diwariskan. Contoh refleks adalah refleks rentangan. Yang ketiga, pelepas perilaku naluriah. Sekali tubuh siap di bagian dalam untuk tipe perilaku naluriah tertentu, maka diperlukan stimulus luar untuk mengawali respon. Isyarat yang memicu aksi naluriah disebut pelepas atau release. Begitu respon tertentu dilepaskan, biasanya langsung selesai, walaupun stimulus efektif segera ditindakan. Isyarat kimia yaitu feromon berfungsi sebagai pelepas penting pada serangga sosial. Yang keempat, perilaku ritme dan jam biologis. Perilaku berulang-ulang pada interval tertentu yang dinyatakan sebagai ritme atau periode. Dan perilaku ritme dapat selama 2 jam atau setahun. Perilaku terarah. Perilaku terarah terdiri dari satu, kebiasaan, yang kedua, keterpatrian atau tangkap tiru imprinting, yang ketiga, respon yang diperlazimkan, yang keempat, pelaziman instrumental, yang kelima, motivasi, yang keenam, konsep, yang ketujuh, bahasa, dan yang kedelapan, memori. Pokok pembahasan yang kedua yaitu adaptasi. Konsep dasar teori adaptasi. Konsep adaptasi datang dari dunia biologi, di mana ada dua poin penting yaitu evolusi genetik di mana berfokus pada umpan balik dan interaksi lingkungan dan adaptasi biologi yang berfokus pada perilaku dari organisme selama masa hidupnya, di mana organisme tersebut berusaha menguasai faktor lingkungan, tidak hanya faktor umpan baliknya, tetapi juga proses kognitif dan level gerak yang terus-menerus. Adaptasi juga merupakan suatu kunci konsep dalam dua versi dan teori sistem. Biologi secara biologikal, versi perilaku, dan sosial. Asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat evolusioner, yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya, baik secara biologis atau genetik maupun secara budaya. Pengertian adaptasi itu sendiri adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya mampu untuk, yang pertama, memperoleh air, udara, dan nutrisi atau makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur, cahaya, dan panas. Yang ketiga, mempertahankan hidup dari musuh alaminya, serta bereproduksi. Yang keempat, merespon perubahan yang terjadi di sekitarnya. Adaptasi terbagi menjadi yang pertama, adaptasi morfologi. Untuk dapat bertahan hidup, setiap makhluk hidup harus mempunyai bentuk dan fungsi tubuh yang paling sesuai dengan kondisi lingkungannya. Dengan adaptasi yang dilakukannya,
Hewan dapat memperoleh makanan dan mampu berlindung diri dari musuhnya. Lingkungan hidup yang berbeda menyebabkan adaptasi morfologi yang berbeda pula. Adaptasi morfologi pada hewan. Yang pertama, berbagai macam bentuk paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Berbagai macam bentuk cakar atau kaki burung. Yang ketiga, serangga. Yang keempat, gigi khusus. Adaptasi morfologi pada tumbuhan. Yang pertama, adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Yang kedua, adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Dan yang ketiga, adaptasi tumbuhan yang hidup di daerah air atau hidrofit. Adaptasi yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan sekitarnya. Adaptasi yang ketiga yaitu adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan perilaku hewan tertentu yang dilakukan untuk menyesuaikan diri atau bertahan hidup. Nah, berikut contoh morfologi pada hewan bentuk paruh. Morfologi pada hewan bentuk cakar. Morfologi pada hewan bentuk gigi, yaitu gigi hewan karnivora dan herbivora. Selanjutnya, morfologi pada tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di daerah kering atau xerofit. Contohnya tumbuhan kaktus. Morfologi pada tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Kemudian morfologi pada tumbuhan yang hidup di daerah air atau hidrofit, contohnya teratai. Selanjutnya, contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Yang pertama, osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan. Ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum air, tetapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum air dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama, autotomi pada cicak, mimikri pada bunglon, dan yang ketiga, paus sekali muncul ke permukaan untuk bernafas. Contoh adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Pertama, pohon jati menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Yang kedua, daun pisang menyobek daunnya supaya bila terkena angin tidak tumbang. Sekian pembahasan kita tentang materi ekologi perilaku dan adaptasi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.